Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Ramadanti dengan NIM 24060190. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A3 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan, jarak, dan waktu. Apa sih kecepatan, jarak, dan waktu? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, perhatikan gambar berikut. Dengan titik awal yang sama, ayah dan ibu akan pergi ke sekolah untuk menjemputmu pulang. Ayah melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sementara ibu dengan kecepatan 40 km per jam. Siapa di antara mereka yang akan tiba di sekolah lebih dulu untuk menjemputmu? Dari kasus tersebut, kita bisa melihat dari kecepatannya, yaitu ibu 40 km per jam sedangkan ayah 60 km per jam. Dengan jarak dan waktu keberangkatan yang sama, tentu ayah akan sampai lebih awal karena mobil ayah melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan mobil ibu. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah ukuran seberapa cepat suatu benda bergerak dalam suatu arah tertentu. Kecepatan biasanya diukur dalam satuan meter per detik atau kilometer per jam. Konsep kecepatan sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari perhitungan dalam transportasi hingga analisis dalam bidang olahraga. Selanjutnya yaitu jarak. Apa sih jarak itu? Jarak adalah ukuran sejauh mana dua titik atau objek terpisah satu sama lain. Dalam konteks fisik, jarak sering diukur dalam satuan seperti meter atau kilometer dan dapat merujuk pada ruang antara dua lokasi atau benda. Selain membahas kecepatan dan jarak, di sini kita juga membahas tentang waktu. Apa sih waktu itu? Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, pembuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Satuan waktu adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Jika kecepatan, jarak, dan waktu, maka hubungan antara jarak dengan waktu dan kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika kita mencari kecepatan, kita bisa merumuskannya dengan jarak dibagi waktu. Jika kita mencari jarak, rumusnya yaitu kecepatan dikali waktu. Jika kita mencari waktu, rumusnya yaitu jarak dibagi kecepatan. Agar lebih memahami rumus tersebut, kita bisa melihat contoh soal sebagai berikut. Ibu mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 225 km. Ibu menempuh waktu selama 3 jam. Berapakah rata-rata kecepatan ibu? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan cara mencari diketahuinya dahulu, yaitu jaraknya 225 km dan waktu tempuhnya yaitu 3 jam. Berapakah kecepatannya? Untuk mencari kecepatan, rumusnya yaitu jarak dibagi waktu. Sehingga jaraknya yaitu 225 km dibagi waktunya 3 jam. Sehingga 225 dibagi 3 yaitu 75 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil ibu yaitu 75 km per jam. Contoh soal yang kedua yaitu tentang jarak. Contoh soalnya yaitu ibu akan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan kecepatan mobil 40 km per jam dan perjalanan dari rumah ke pasar memakan waktu 30 menit. Berapa jarak antara rumah dan pasar tersebut? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa mengetahuinya dengan mencari kecepatannya yaitu 40 km per jam dan waktunya yaitu 30 menit atau setengah jam. Yang ditanyakan yaitu jarak. Sehingga untuk mencari jarak yaitu rumusnya kecepatan dikali waktu. Kecepatannya yaitu 40 km per jam dikali waktunya yaitu 0,5 jam atau setengah jam. Sehingga jaraknya yaitu 40 km per jam dikali 0,5 jam, hasilnya yaitu 20 km. Jadi jarak dari rumah ke pasar adalah 20 km. Contoh soal yang ketiga yaitu kita mencari waktu. Contoh soalnya yaitu jarak Bekasi-Jakarta menempuh 60 km.
Rizky berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pukul 8. Kecepatan rata-rata Rizky ialah 40 km per jam. Berapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Rizky untuk sampai ke Jakarta? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, yang diketahuinya yaitu kecepatan yaitu 40 km per jam, jaraknya yaitu 60 km per jam. Berapakah waktu tempuh yang dibutuhkan? Untuk mencari waktu, kita bisa menggunakan rumus jarak dibagi kecepatan. Jaraknya yaitu 60 km dibagi kecepatannya 40 km per jam. Sehingga 60 km dibagi 40 km per jam hasilnya 1,5 jam. Jadi, waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Rizky untuk sampai ke Jakarta yaitu 1,5 jam. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Ayah pergi ke kantor menggunakan mobil dengan jarak antara rumah dan kantor sejauh 90 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam. Berapa kecepatan mobil ayah? Jawabannya yaitu 45 km per jam. Mengapa bisa 45 km per jam? Yang pertama diketahui jaraknya yaitu 90 km, waktunya yaitu 2 jam. Berapakah kecepatannya? Untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Jaraknya yaitu 90 km dibagi waktunya 2 jam. Sehingga 90 km dibagi 2 jam yaitu 45 km per jam. Jadi kecepatan mobil ayah yaitu 45 km per jam. Selanjutnya soal yang kedua yaitu jika seorang pejalan kaki berjalan dengan kecepatan 5 km per jam dan ia berjalan selama 3 jam, berapa jarak yang telah ditempuh? Jawabannya yaitu 15 km. Mengapa bisa 15 km? Yang pertama diketahuinya yaitu kecepatannya yaitu 5 km per jam dan waktunya yaitu 3 jam. Berapakah jaraknya? Untuk mencari jarak, kita bisa menggunakan rumus kecepatan dikali waktu. Kecepatannya yaitu 5 km per jam dikali waktunya 3 jam. Sehingga 5 km per jam dikali 3 jam yaitu 15 km. Jadi jarak yang telah ditempuh oleh pejalan kaki yaitu 15 km. Soal yang terakhir yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km? Jawabannya yaitu 2,5 jam atau 2,5 jam. Mengapa bisa 2,5 jam? Diketahui jaraknya yaitu 180 km dan kecepatannya yaitu 72 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Untuk mencari waktu, kita bisa menggunakan rumus jarak dibagi kecepatan. Jaraknya yaitu 180 km dibagi kecepatannya yaitu 72 km per jam. Sehingga 180 km dibagi 72 km per jam yaitu 2,5 jam atau 2,5 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km yaitu 2,5 jam atau 2,5 jam. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.